Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk langkah yang pertama, selalu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini di mana kita melaksanakan ibadah puasa di pertengahan puasa, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan. Berapa banyak di antara umat muslim, berapa banyak di antara kawan-kawan kita, bahkan sahabat kita, karim kerabat kita, yang pada hari ini mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa disebabkan uzur. Dan pada saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga bisa menunaikan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kita menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, maka kita tidak akan bisa. Maka selayaknya kita sebagai umat muslim selalu mengatakan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para keluarganya. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Karena kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Ada suatu kisah mana di ujung hayatnya Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan khutbah terakhirnya. Beliau mengatakan di khutbah terakhirnya, barang siapa yang pernah aku ambil haknya, yang pernah aku zolimi dirinya, maka angkatlah tanganmu. Ketika itu para sahabat semuanya terdiam. Tetapi ada seorang Arab Badui yang mengangkat tangannya. Ketika melihat Arab Badui ini, Umar bin Khattab yang ketika itu melihat sosok Arab Badui ini sangat kesal dan marah. Lalu Umar bin Khattab ingin menarik pedangnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hentikan ya Umar. Ketika itu Arab Badui mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin mengambil hakku. Ketika engkau menjadi pemimpin perang, engkau meluruskan saf kami, lalu engkau memukul badanku, dan sekarang aku berdiri ingin mengambil hakku kembali. Aku ingin melakukan apa yang engkau lakukan kepadaku. Mendengar hal ini, Umar bin Khattab sangat marah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hentikan ya Umar. Ketika itu Arab Badui tersebut maju ke depan dengan membawa cambuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Arab Badui tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau memukulku, aku tidak mengenaikan pakaian. Maka sekarang lepaskanlah pakaianmu. Dan ketika mendengar itu, para sahabat dan para jemaah di sana sangat kesal dan terdiam. Karena mereka tahu bahwasannya khutbah ini adalah khutbah terakhir Rasulullah SAW. Pada saat itu Arab Badui tersebut memutarkan cambuknya seakan-akan ingin memukul Rasulullah SAW. Ketika ia memutarkan, lalu Arab Badui tersebut membuang atau mencampakkan cambuk tersebut lalu memeluk Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku ingin memukulmu sedangkan aku memiliki rasa cinta kepadamu. Yang aku hanya inginkan adalah bagaimana kulitku yang hitam ini dapat menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Pada saat itu para
sahabat dan para jamaah yang ada di sana menangis. Begitu cintanya Arab Badu tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu membuktikannya di depan para sahabat dan para jemaah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Kita mengatakan sayang, mengatakan cinta, sementara ada seseorang yang menyebutkan nama baginda Muhammad SAW, kita tidak bersalawat kepadanya. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayah, bunda, dan para hadirin yang mendengarkan rekaman ini, izinkan ana menyampaikan sebuah nasihat, yang mana nasihat ini berasal dari sebuah hadis, yang mana pada suatu kisah Rasulullah SAW ingin menaiki anak tangga. Jika Rasulullah SAW menaiki anak tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Lalu ketika menaiki anak tangga yang kedua, Rasulullah juga mengatakan amin. Dan ketika Rasulullah SAW menaiki anak tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, falamma sa'idal mimbar, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam, summa qala, syaqiyun abdun man adraka syahr Ramadan falam yukfar lahu famata fadakhalan nar. Pada anak tangga yang pertama, Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaqiyun abdun, celakalah seseorang yang mana dia telah meninggalkan bulan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Para hadirin, ayah, bunda, dan seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada anak tangga yang pertama, Jibril mengatakan syaqiyun, celakalah seorang hamba apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan lalu dosa-dosanya tidak diampuni. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh seorang muslim. Tetapi ada beberapa orang yang ketika datang bulan Ramadan, maka tidak ada perubahan darinya. Dia tetap melakukan sebuah maksiat. Dia tetap melakukan pembicaraan kotor. Dia tetap melakukan dosa-dosa yang sering dilakukannya di luar bulan Ramadan. Ini menjadi sebuah PR bagi kita bersama. Bagaimana cara untuk merubah diri menjadi yang lebih baik. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan dengan keimanan dan hanya mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Lalu pada anak tangga yang kedua, Rasulullah juga mengatakan amin. Lalu apakah yang dikatakan Jibril oleh baginda kita Muhammad SAW? Jibril mengatakan pada anak tangga yang kedua adalah syaqiyun abdun man adraka abawaihi au ahadahuma falam yabarrahu famata fadakhalan nar. Celakalah seorang hamba yang mana apabila kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak bisa mendapatkan surga dari kedua orang tuanya. Ayah, bunda, dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata selama ini tiket surga yang kita impikan sangat dekat dari kita. Bahkan berada di rumah kita. Yang mana tiket surga tersebut adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan,
Man ahabba ay yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fil asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa man ahabba ay yubsatu lahu fi rizqihi, Allah lapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fil asarihi, dan Allah berkahkan umurnya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fil asarihi falyasir rahimahu. Maka hendaknya dia menjalin silaturahim. Silaturahim di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua, menjalin silaturahim kepada kedua orang tua. Begitu besarnya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah meletakkan tiket surga kepada kita, dekat dengan kita. Lalu, kenapa kita lupa melakukan hal tersebut? Lalu, pada anak tangga yang ketiga, Malaikat Jibril alaihissalam juga mengatakan kepada Rasulullah SAW. Apakah yang dikatakan oleh Malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, syaqiyun abdun, wa man dzukirta indahu, ya Muhammad, falam yusalli alaika famata fadakhala an-nar. Celakalah seseorang hamba yang apabila disebutkan namamu lalu dia tidak berselawat kepadamu. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali menyangkut rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa cinta tersebut tidak hanya diucapkan atau dilapaskan melalui lisan kita, tetapi juga kita praktekkan. Rasa cinta tersebut selalu kita inginkan, atau dalam hati kita menggebu-gebu dengan rasa cinta. Tetapi pada hakikatnya kita tidak melaksanakan hal tersebut dengan bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Bahkan di sebuah hadis mengatakan, orang yang paling bakhil atau orang yang paling pelit bukanlah ia yang tidak memberi makanan kepada sahabatnya, bukanlah ia yang menimbun hartanya, bukanlah ia yang menyimpan banyak hartanya, melainkan orang yang bakhil tersebut adalah orang yang ketika disebutkan nama baginda Muhammad SAW, dia tidak ingin berselawat kepadanya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.